Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian semua menonton video ini. Oh iya teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk yang sakit, semoga diberi kesembuhan ya, serta selalu dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, balik lagi di Bagus Akbar 87 channel ya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini atau video ini, langsung aja di subscribe ya, serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan video kali ini adalah lanjutan episode sebelumnya ya, jalur Batu Pandaan via Cangar. Dan untuk yang belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan ditonton dulu ya, agar ceritanya nyambung. Dan linknya ada di pojok kanan atas atau saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, saya izin bumper dulu ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang ini kita berada di Kecamatan Pacet ya, yang berada di Kabupaten Mojokerto. Jadi perbatasan antara Batu sama Mojokerto itu berada di Jembatan Cangar ya, yang berada di episode sebelumnya. Dan vegetasi di sini juga masih tertutup oleh pepohonan yang lebat ya. Jadi vibes-nya itu ya kita seperti jalan di tengah hutan gak sih? Dan bisa kalian lihat setelah kita melewati pemandian panas air Cangar, jalannya dominan turun ya. Mungkin nanti di depan juga akan ketemu tanjakan ya, meskipun dominan turunan ya. Dan selebihnya mungkin nanti di sekitar kita memasuki Trawas, jalannya juga mulai naik, kemudian akan turun lagi sampai mengarah ke Pandaan. Jadi tetap kudu hati-hati ya teman-teman, karena jalannya yang naik turun serta berliku ya. Ya meskipun sepi nggak ada kendaraan besar sih, karena di sini juga aspalnya kalian lihat sendiri kan nggak begitu halus. Dan di jalur ini aspalnya juga ini ya, pecah-pecah atau tembelan ya. Mungkin ada beberapa titik yang aspalnya bolong lah. Teman-teman bisa lihat nggak atau kelihatan nggak sih kalau di kanan kiri jalur ini tuh banyak monyet liar ya? Ya pasti liar lah ya. Ya namanya juga di hutan, apalagi di lereng gunung seperti ini. Dan kalau di jalur seperti ini ya, yang banyak monyetnya, jadi vibes-nya itu seperti di Taman Nasional Bali Barat ya. Ya mungkin awal tahun lah ya, agenda riding dari Malang ke Bali pakai si Rindo ini, atau badak panggilan si Honda ADV 150 ini ya. Doain ya teman-teman, kiranya masih diberi kesehatan serta rezeki dan nggak ada halangan apapun ya. Tetapi ya kembali lagi sih, kita coba bisa berencana, tetap anggaran yang menentukan ya. Iya nggak sih?
Dan baru saja kita melewati turunan kemudian sedikit tanjakan yang jalannya cukup sempit ya. Serta di sini vegetasinya sudah mulai terbuka ya. Sedikit demi sedikit sih. Lama-lama menjadi bukit. Enggak lah, maksudnya itu sudah enggak serimbun seperti yang di dekat Cangar tadi ya. Ya, meskipun masih banyak pepohonan, tetapi masih banyak cahaya matahari yang masuk di jalur ini ya. Ya, dinikmatin aja lah ya, riding sesejuk ini. Paling suka sih kalau riding melewati jalur yang seperti ini ya. Sepi, rindang, sejuk, yang paling penting itu nggak ada polusi. Dan di depan ini ada turunan yang lumayan curam ya, serta tikungan yang patah atau bisa dibilang tikungan letter U lah ya. Jadi teman-teman kudu ekstra hati-hati ya di jalur ini. Gunakan rem kanan kiri secara bergantian atau depan belakang supaya kampas rem nggak panas alias nggak ngeblong ya. Atau gunakan gigi rendah jika teman-teman menggunakan motor manual supaya membantu engine brake ya. Sebenarnya jalur ini tuh enak ya kalau dibuat riding ya, meskipun turunan yang curam atau tanjakan yang cukup terjal ya. Sama halnya seperti contoh waktu saya awal riding dari Malang ke Jogja, melewati Batu, Pujon, Ngantang, jalurnya tuh sama kayak gini ya. Sama-sama apotik pada tutup. Alias apa? Yups, alias nggak ada obat. Dan di depan ini tuh kalau nggak salah di sebelah kanan ada taman rekreasi ya. Kalau nggak salah itu namanya Wisata Panorama Petung Sewu. Di sebelah kanan ini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga ya, di sepanjang jalur ini tuh dari tadi ada seperti muda-mudi ya yang nongkrong di pinggir jalan, atau mereka sekedar istirahat atau malah berpacaran mungkin. Ya semoga aja nggak kenapa-napa ya, atau nggak kesabet lah ya, karena kan ini masih di area hutan ya. Tetapi kalau memang beneran pacaran ya, kok kebacut menrek pacaran kok di pinggir jalan di kawasan hutan pula. Masa lanangi kak bondo. Jauh izin aku mbak. Jangan ditiru ya teman-teman. Berpacaran ya boleh, tapi yang sewajarnya aja lah ya. Dan di depan ini adalah rest area pacet ya. Jadi rest area ini sebagai pemberhentian atau teman-teman jika ingin sekedar beristirahat atau sebat 2 bat, serta pendinginan mesin atau kampas rem ya. Jadi untuk teman-teman yang dari arah Cangar menuju Pandaan, jika ingin mendinginkan kampas rem juga bisa di tempat ini sambil beristirahat ya. Atau malah arah sebaliknya, jika teman-teman dari bawah atau Pandaan ingin ke Cangar, ingin mendinginkan mesinnya juga boleh untuk sekedar ya checkpoint lah ya. Dan daripada saya kebanyakan bacot ya kan, mending teman-teman menikmati virtual riding ini. Mungkin nanti di depan ada yang perlu saya jelaskan, pasti akan saya sampaikan. Oke teman-teman, selamat menikmati ya.
Di depan ini teman-teman, saya menyebutnya tikungan maut ya. Dan kenapa tikungan maut? Semua pasti ada alasannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jalanan ini tuh aspalnya sudah mulai halus ya, bahkan mulus, serta trek yang lurus dan turunan yang sedikit curam. Jadi setelah saya lihat berita yang viral, ya sempat viral ya, di jalur ini atau titik ini kendaraan roda 2 itu banyak yang ini ya, menabrak pembatas jalan. Bukan pembatas jalan sih, pembatas kalau lurus itu ke jurang ya, makanya dikasih bantalan. Jadi dari atas itu kecepatannya cukup tinggi, terus kampas remnya panas jadi ngeblong kan, karena di tikungan ini tuh cukup patah ya. Dan untungnya juga sih di tikungan ini tuh sama mungkin oleh warga setempat ya, atau bahkan oleh pemerintah sekitar dikasih bantalan. Mungkin kalau nggak dikasih bantalan ya auto bablas ke jurang kali ya. Dan kebanyakan motor yang menabrak pembatas ini ya, saya bilangnya pembatas jalan aja ya. Jadi kebanyakan itu motor matic, karena kan mungkin mereka-mereka yang menggunakan kendaraan matic pakai remnya cuma rem belakang aja ya. Jadi kalau takutnya nih dari atas dan kecepatan cukup tinggi dan turunan yang curam, ketika direm depan ya auto jelungup lah ya, auto terpental ke depan. Makanya mereka mungkin milih ya udah dilepaskan aja, menabrakkan diri ke pembatas jalan. Sebenarnya sih bisa diantisipasi dengan cara mungkin kalian jika menggunakan motor matic bisa bergantian remnya depan belakang supaya kampas rem nggak panas ya. Atau kalau pakai motor manual seperti yang saya bilang tadi, pakai gigi rendah karena turunnya cukup curam. Dan kebanyakan korban-korban yang menabrakkan diri tadi itu mungkin baru saja lewat jalur ini ya, jadi nggak tahu medan. Kurang lebih seperti itu sih yang sempat viral beritanya. Dan beritanya yang sempat viral juga, jadi motor matic yang dari atas dengan kecepatan yang lumayan kenceng lah ya, dengan turunan yang cukup curam, ketika menabrakkan dirinya itu otomatis ya paling nggak patah tulang lah ya, kalau memang benar-benar kenceng ya. Terus kemudian kendaraannya seperti menjadi sepeda lipat. Ya jangan sampai lah ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jika teman-teman memang belum tahu medan ini atau jalur ini, mending pelan-pelan aja. Kalau memang nggak tahu ya mending lewat jalur provinsi lah ya. Jadi lewat jalurnya bis dari Pandaan ke Batu, tapi ya cukup memutar cukup jauh, tapi kan lebih selamat. Dan juga saya sering menghimbau atau mengingatkan kepada teman-teman, ketika kalian touring atau riding, nomor satu yaitu cek kondisi kendaraan kalian dulu ya. Pastikan prima, sehat, tanpa ada kendala apapun. Dan nomor duanya ya pelajari medan dulu ya. Intinya itu sih. Jadi ketika kita berhati-hati, tahu medan, kondisi motor kita oke, ya insya Allah lah nggak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan. Amit-amit ya. Ya memang sih, apa sih itu nggak ada di kalender ya. Tetapi dengan kendaraan yang berhati-hati, paling tidak meminimalisir akibat kecelakaan. Kalau memang itu terjadi kecelakaannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Dan baru saja kita melewati bundaran Pacet. Jadi sebelum bundaran Pacet tadi ada perempatan, kalau kita ke kiri ke arah Mojosari, Mojokerto ya. Kita ambil yang lurus ke arah Trawas, Prigen.
Oke teman-teman, setelah tadi kita melewati pemandian air panas Pacet, jadi kalau di Batu kan pemandian air panas Cangar ya. Jadi kalau di sebelah sisi baratnya, di sebelah sisi utaranya Gunung Arjuna ini pemandian panas Pacet ya, karena di kawasan daerah Pacet. Jadi sama-sama di lereng Gunung Arjuna ya. Jadi masih ini kan, masih mengandung belerang. Setelah itu jalanan di daerah Pacet sudah mulai nanjak ya. Mungkin nanti di sekitar Terawa sudah mulai turun lagi. Jadi di daerah Pacet ini jalannya udah mulai nanjak, ada beberapa jalan yang dicor, dan sempat kita melewati jalan yang kecil, bahkan sangat rusak ya. Jadi tetap hati-hati, ada juga pembangunan di sebelah kanan tadi, karena tanah yang terkena air pasti licin. Intinya tetap hati-hati teman-teman, saya nggak bosan-bosannya untuk menghimbau atau mengingatkan teman-teman ketika riding atau touring, tetap berhati-hati. Dan di Pacet sini kita sudah mulai menemukan panas ya. Jadi dari Batu sampai di Pacet bagian atas kan hawanya masih mendung ya. Jadi sejuk, syahdu, enjoy lah pokoknya kalau dibuat riding. Dan di sini dataran udah mulai dataran rendah, jadi hawanya itu ongkep ya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya ongkep atau gerah. Tapi mending ini ya, mending panas daripada hujan sih. Karena kalau riding kita hujan harus berhenti dulu, pakai mantel dulu. Setelah hujan kita lepas mantel lagi. Ya masih ribet lah ya intinya. Mending panas gini sih. Ya yang penting nggak ada polusi sih kalau saya. Meskipun setrik apapun panasnya, intinya nggak ada polusi. Jadi nggak terlalu menyengat sih. Dan kalau nggak salah nih, ini tuh masuk desa Celaket ya kalau nggak salah. Koreksi jika saya salah. Ya masih di area Pacet ya, di kawasan Pacet atau daerah Pacet. Jadi di sini tuh jalannya sempit, terus aspalnya juga bumpy, terus ada yang rusak. Ya intinya nggak enak lah ya kalau dibuat riding. Nggak usah menggunakan kecepatan yang tinggi, santai aja, relax agar terhindar dari kecelakaan yang tidak kita inginkan. Karena di sini juga dilintasi oleh truk engkel juga paling besar tadi sih setahu saya cuma truk engkel ya paling besar kendaraan. Ada mobil juga, jadi kalau berpapasan juga cukup sempit jalannya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua karena video ini nggak saya jadikan 2 episode ya, melainkan 3 episode. Dikarenakan video ini cukup panjang dan pengambilan video ini tanpa putus atau tanpa jeda ya. Jadi full dari Batu sampai ke Pandaan. Serta saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan yang belum menonton video episode pertama, linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Thank you for watching and see you in my next video. Salam satu aspal.